Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Yusril SK Mudin. Jadi kita hari ini mau membahas tentang satu peristiwa yang sepertinya penting untuk dibahas, tapi dari sisi-sisi yang tidak banyak diminati oleh orang lain. Jadi membahas satu isu dan mengomentarinya dari sudut pandang di luar kebiasaan umum. Ada satu karya film, ya. Film itu berjudul apa? Moses The Histories of Moses. of Moses. Jadi film ini mengisahkan perjalanan dan dinamikanya Nabi Musa dalam beberapa sudut pandang keagamaan, gitu. Nah, ini kan kau nih udah nonton filmnya. Udah nonton. Ya. Udah nonton. Kalau dari tinjauan kacamata beberapa agama, ya, di dalam film itu sebetulnya ini lebih condong ke agama apa dari sudut pandangmu atau dari penilaianmu, Saudara Yusril? Kalau lebih condong kayaknya kan pas film itu dimulai kan ada beberapa riset agama. Terus Yang saya lihat itu dari mulai Yahudi, terus Nasrani, sama Islam, sama para agama Samawi lah ya. Ya, agama Samawi, sama satu lagi para sejarawan. Oke. Sejarawan. Jadi sudut pandang Kalau teologi dan sudut pandang historis. Ya, historis. Oke, terus? Jadi itu kalau lebih condong kemana sih sebenarnya semua agama itu kan berdasarkan komitmen kan. Oke. Jadi difilter berdasarkan semua agama. Jadi memang kalau dilihat kebanyakan kisahnya Nabi Musa itu kan banyak ditulis di dalam kitab Taurat. Ya. Makanya kebanyakan diambilnya itu dari kitab tersebut. Oke. Sembari di Sejalan nggak ya, dengan sudut pandang dari beberapa agama lain, ya, Nasrani atau Islam gitu. Mas- Ada benang merahnya atau sebenarnya semua sih sejalan. Apa yang ada di film itu sejalan. jadi tiga agama ini sepakat Sepakat. Tiga pada agama sepakat. cerita yang sama ya? Cerita yang sama. Oke. Sepakat dari tiga agama ini sepakat. Iya. Oke, terus? Nah, terus cuman memang di dalam film ini kan kalau bicara nabi, apalagi Nabi Musa ya kan, dan nabi-nabi yang lain seharusnya ada moralitas yang dijaga. Maksudnya apa nih moralitas? Moralitas yang dijaga artinya itu kan divisualisasikan. Oke. Seolah-olah ya itu sebenarnya nabi. Nabi ini kan dikenal dengan orang yang diutus oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyampaikan pesan itu kepada masyarakat. Oke. Jadi memang dia secara fitrah itu sudah marwahnya bagus lah. Nah, cuman ada sedikit bukan kutipan ya, penggalan dari film itu yang sebenarnya saya juga melihat kurang begitu sepakat. Tentang visualisasinya, Actingnya, kenapa actingnya? Karena sebelum itu kan ketika Nabi Musa datang ke salah satu desa ya kan, dan bertemu dengan calon istrinya di dekat Gunung Sinai, maka dia kan menikah. Nah, tapi pada saat menikah itu ada adegan ciuman. Di situ Emang tidak sesuai dengan pandang. syariat itu? Bukan, tidak, kan Kan sudah menikah. Boleh dong. Cuman divisualisasikannya, Dipamerkan. tidak harus dipamerkan seperti Emang itu. apa kekhawatirannya apa kalau itu dipublikasikan, divisualisasikan adegan ciuman antara Musa dengan istrinya? Kekhawatirannya adalah bagaimana, jadi semua agama ini kan mengimani dengan adanya Nabi Musa kan. Oke. Mulai dari masyarakat Yahudi, Islam, dan Nasrani. Kalau Islam memandang Musa sebagai nabi, Ya, kalau Yahudi memandang Musa sebagai Nabi juga. Kalau Kristen, Nasrani Nabi juga. sama nih, sepakat ya. Sepakat dalam kondisi itu. Nah, artinya
Kalau bukannya mau membandingkan, nah bagaimana melihat kisahnya Nabi Isa, ya kan, kisahnya Nabi Muhammad, ya kan, itu adegan untuk nabinya tuh marwahnya dijaga, kekhawatirannya orang melihat kebrutalan. Jadi Nabi Musa ini kan dipandang sebagai nabi yang sangat sangat emosional gitu kan. Bahkan di titik situ ya ketika ada adegan ciuman, wah terlalu brutal ini gitu. Nabi yang sangat jadi brutal. dalam pandangan Islam Iya. itu sesuatu yang seharusnya tidak ditampilkan. Nabi Muhammad ketika kurang difilmkan, ketelitian iya, gitu. mungkin nanti kasih tahu lah sama produksi yang ada di film ini. Produser film The Histories of Moses dikritik oleh Yusril S. Kaimuddin ya dalam salah satu adegan di dalam filmnya. Nah, berkaitan dengan Musa yang emosional tadi. Iya, emosional. Apa sih yang dia ekspresikan secara berlebih sehingga dikatakan sebagai nabi yang cukup emosional? Karena memang Musa ini kan dilahirkan itu langsung dipelihara kan sama adiknya Firaun kan. Kalau di dalam film itu ya kan adiknya Firaun. Nah, ketika dia Firaun senior. Ya, Firaun senior lah. Firaun senior sebelum Firaun yang membantai sebelum regenerasi. Nah, akhirnya di dalam kondisi keluarga itu dia kan darahnya darah Ibrani kan. Dalam film itu darahnya dari Ibrani. Kondisi keluarga itu yang kita ketahui bagaimana Firaun dengan pola diktatornya dan lain sebagainya. Artinya memang dia pertama persoalan lingkungan, nggak nyaman dia. Ya, lingkungan nggak nyaman, bukan nggak nyaman, kalau masih kecil kan dia dididik, dia melihat bagaimana Firaun membunuh orang, ya kan. Wah, itu kebrutalannya mulai naik di situ. Dan memang kalau menurut gua memang sudah tepat Nabi Musa ini dijadikan nabi yang brutal. Karena ini kan Tuhan langsung memberikan karakter Nabi Musa itu kan nabi yang sangat emosional dan brutal. Kenapa? Karena waktu itu Firaun juga brutal, ya kan? Oke. Next. Tapi kan memang setiap nabi itu lahir di mendapatkan proses kenabian dengan tantangan ya. Salah satunya adalah musuh yang juga brutal kan. Contoh Muhammad dengan Lahab dan nabi-nabi yang lainnya. Nah, berarti konteks sifat dan karakter Musa pada waktu itu relevan dengan keadaan yang sedang berlangsung. Relevan dengan keadaan yang sedang berlangsung. Nah, tadi persoalan apa yang dilakukan oleh Firaun, kezoliman, membuat Musa tidak nyaman, ya. Ketidaknyamanan itu didapati Musa, sifat itu didapatkan karena dia memiliki genetik Ibrani yang kemudian hidup di kalangan bangsawan Mesir. Artinya dari faktor genetiknya sebetulnya sifat alamiah orang-orang Ibrani tidak seperti itu, atau memang ini kesadaran tentang kemanusiaan? Jadi sebenarnya itu dua hal. Yang pertama memang faktor genetik. Faktor genetik ini kan artinya secara alamiah di alam bawah sadar, ya kan, rasa kasihan itu kan. Yang kedua memang kesadaran akan penindasan gitu kan, kaum inilah mustadafin. Kalau di Islam kan, di Islam itu namanya mustadafin di Islam kan. Penindasan itu yang kemudian dilakukan, yang pada akhirnya memang setiap nabi itu kan melawan penindasan sebenarnya. Mulai dari Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad itu semuanya pasti melawan penindasan. Nah, pada akhirnya yang pertama itu adalah genetiknya dia, kesadaran alam bawah sadar. Yang kedua karena kesadaran naluri Hanifiyah, bahwasannya manusia itu cenderung terhadap kebenaran gitu. Jadi itu tidak benar dilihatnya. Akhirnya diperkuat dengan genetik dan kesadaran itu, maka memperkuat, melegitimasi mentalitasnya. Selain kan ada perintah Tuhan juga pada akhirnya kan. Jadi dia dapat semua variabel tentang kesadaran itu di latar belakangi pertama faktor genetik, yang kedua faktor lingkungan, yang membuat dia sadar tentang nilai-nilai keadilan kan. Yang ketiga karena memang perintah Tuhan pada waktu itu. Nah, kita berbicara tentang visualnya lagi. Di situ Firaun melakukan serangan akhir sebelum akhirnya dia dilahap oleh laut kan.
banyak orang yang pengen tahu sebetulnya untuk mengukur seberapa kuat dia punya armada tempur atau pasukan tempur yang pada waktu itu melawan Musa dengan kelompok Ibraninya, ya. Apakah itu kekuatannya seimbang atau justru sebaliknya didominasi oleh Firaun atau Musa? Ya sebenarnya kalau bicara seimbang sih nggak seimbang, karena memang waktu itu di riwayat, dalam sebuah riwayat mengatakan pengikutnya Nabi Musa itu kan 600.000 orang. Kalau nggak salah ya 600.000 orang. Jadi besar itu. Ya zaman itu sih dari masyarakat Mesir nggak terlalu besar sebenarnya. Itu suara PKN, partai PKN di pemilu 2024. 600.000. 600.000 Sama orang. PBB. PBB. Bang Yusril dan Bang Anas Urbaningrum, oke kan? Nah, berarti pengikutnya sama dengan Musa. sama. Berarti kekuatan Bang Yusril dan Bang Anas sama Disatukan. dengan Musa? Enggak juga dong. tapi, Beda aja. Tapi secara komoditi masanya Iya. Beda lah, kalau Bang Anas kan pernah di penjara kan. agaknya lebih kawan ini. Musa hampir di penjara, Bang. Hampir masih dalam Sudah proses di penjara. penjagaan. Hampir lah. Sudah di penjara tapi belum melalui proses peradilan. Peradilan mungkin. Penjara sepihak kan? Iya, Gitu. itu. Jadi memang jangan salah paham. Orang yang di penjara itu bukan berarti dia kriminal. Akan tetapi iya mungkin proses di masyarakat kan melihatnya kriminal, tapi di dalam penjara itu dia menghasilkan karya-karya yang hebat kan. Ya dalam konteks pada waktu Musa itu, ketika Musa di penjara, ditahan, ya tentu dalam perspektif masyarakat yang waktu itu di fase itu menganggap Musa kriminal. Begitu padahal juga. mereka tidak memandang dari sudut pandang lain bahwa ada maksud lain. Iya, Buya Hamka di penjara bikin buku, ya kan? Musa bikin buku nggak waktu itu? Musa di penjara brutal habis itu kan, keluar nonjok orang habisnya. Nah, Tapi ini salah satu karakter Nabi yang unik. Nabi yang unik menurut Nabi yang unik, Nabi yang punya mentalitas mental tinggi. yang tinggi. Cuman dia punya kekurangan pada Apa? akhirnya. Kurang nih, menurutmu? Iya, karena dia punya kekuatan, punya power, punya mental, tapi memang bicara dakwah itu harus beriringan dengan lisan, beriringan dengan kalimat-kalimat, komunikasi lah untuk untuk mencari menghasil solusi orang, ya kan? terhadap kekurangan. Akhirnya untuk mencari solusi diutuslah kakaknya Nabi Musa untuk menjadi pendamping Nabi Musa. Juru bicara sebenarnya, Harun alaihi salam. Nah itu mereka berdua mendapatkan hasil yang sama, akhirnya sama-sama menjalankan dakwah melawan penindasan. Jadi kawan-kawan begitu aja dulu pembahasan tentang Musa ya, ini iseng-iseng aja. Sama ini Bang, tadi kan pengikutnya Nabi Musa 600.000 orang. Oh iya. Ada pengikutnya Fir'aun. Pengikutnya Firaun berapa? Ini tim khusus. Nah. Kalau dalam tentara tuh Kopassus ini. Ring 1. Ring 1 ini bukan semua. Ring 1 militer. Ring 1 militer yang waktu itu ngejar Nabi Musa di Laut Yang di Merah. Lahab. Di Lahab. Itu di Lahab. Itu kalau nggak salah dalam riwayat itu ada 1.700.000 orang. 1.300 sampai 1.700 orang. Jadi 1.700.000 orang mengejar Iya, jumlah DPT Kota Depok itu, Bang. Kota Bekasi. Kota Bekasi. Kalau Kota Depok 1,3. 1,3 Kurang lebih. Kota Bekasi ya. Kota Bekasi. Hampir-hampir. Bayangkan Musa yang 600.000 dikejar sama 1.300.000 orang kan, dan itu tim khusus. Kekuatan Tuhan ya tidak bisa dipandang untuk bisa dilawan. Ya kadang-kadang banyak juga belum tentu menang, Tuhan dilawan. Iya benar, Bang. Jadi ada satu juga cerita tentang betapa mindernya iblis itu bertemu dengan Firaun. Iya. Jadi iblis tuh kalau bertemu sama Firaun itu minder. Kalau mereka ketemu nanti di satu tempat, ya yang katanya bernama neraka. Firaun ngomong apa? Iblis ngomong ke Firaun. Kamu itu hebat Firaun. Saya ini hanya ngelawan Tuhan. Tidak tunduk. Kalau kamu tuh hebat, kamu ngaku-ngaku Tuhan kata dia. Lawan dia ada lebih tinggi. Jadi iblis tuh ketemu Firaun pasti minder karena tingkat kriminalitasnya dengan Tuhan itu
masih di bawah rata-rata. Iya, iblis masih di bawah rata-rata. Masih di bawah rata-rata. Firaun top. Di atas rata-rata dalam hal ini top.